robot. Our daily finishing capacity is... Identify it. One of us. Which one? One of us. Robots! You will not move. Confirm. Are you crazy? Robot-robot ini konektivitasnya menggunakan teknologi 4G. Untuk akurasi perintah robot yang lebih real time, robot-robot ini bakal dibekali dengan teknologi 5G yang memberikan tingkat latency yang jauh lebih rendah. Apa itu teknologi 5G? Bagaimana kinerja teknologi ini? Bagaimana evolusi jaringan seluler dari 1G ke 5G? Apa penerapan teknologi 5G di dunia nyata? Bagaimana jika dia kaitkan dengan internet satelit Starlink? Apakah upgrade perangkat dari 4G ke 5G sepadan? Dan smartphone apa saja yang populer menggunakan teknologi 5G ini? Simak terus video ini sampai selesai agar memberikan pengetahuan mendasar tentang teknologi 5G. (5G) atau teknologi wireless generasi kelima mewakili standar terbaru dan tercanggih dalam komunikasi seluler. Teknologi ini dibangun berdasarkan fondasi generasi sebelumnya, 1G, 2G, 3G, dan 4G, namun menawarkan peningkatan signifikan dalam hal kecepatan, kapasitas, latency, dan konektivitas. Berikut beberapa detail penting tentang teknologi 5G. Kecepatan dan kapasitas. 5G dirancang untuk memberikan kecepatan data yang jauh lebih cepat dibandingkan pendahulunya. 5G dapat menawarkan kecepatan download puncak hingga 20 gigabit per sekon, yaitu sekitar 100 kali lebih cepat dari 4G LTE. Peningkatan kecepatan dan kapasitas 5G memungkinkannya menangani lebih banyak perangkat secara bersamaan, menjadikannya ideal untuk ekosistem Internet of Things (IoT) yang sedang berkembang. Latency rendah. Teknologi 5G bertujuan untuk mengurangi latency, yaitu penundaan antara pengiriman sinyal dan penerimaan respons. Teknologi ini dapat mencapai latency serendah 1 milisecond, sehingga sangat penting untuk aplikasi yang memerlukan respon real time, seperti kendaraan otonom dan operasi jarak jauh. Frekuensi band. 5G beroperasi pada rentang frekuensi band yang lebih luas, termasuk frekuensi band rendah sub 6 GHz dan frekuensi lebih tinggi gelombang milimeter. Frekuensi band yang lebih rendah memberikan jangkauan yang lebih luas dan penetrasi yang lebih baik melalui gedung, sedangkan pita frekuensi yang lebih tinggi menawarkan kecepatan data yang sangat tinggi, namun memiliki jangkauan dan penetrasi yang terbatas. Massive MIMO. Teknologi Massive Multiple Input Multiple Output MIMO adalah fitur utama jaringan 5G. Teknologi 5G ini menggunakan sejumlah besar antena di base station dan perangkat users untuk meningkatkan kualitas sinyal, meningkatkan kapasitas, dan mengurangi interferensi.
Sebagai catatan, pada press note 9 Agustus 2023, Qualcomm telah mengungkapkan bahwa produk modem RF Qualcomm generasi ke-6 yang dibenamkan pada Snapdragon X75 mencapai downlink 7,5 gigabit per second, rekor kecepatan 5G tercepat di dunia dengan spektrum sub 6 GHz. Network slicing atau pengirisan jaringan. 5G memperkenalkan konsep pemotongan jaringan yang memungkinkan operator jaringan mempartisi jaringan mereka menjadi irisan virtual yang masing-masing dioptimalkan untuk kasus penggunaan tertentu. Hal ini memungkinkan layanan yang disesuaikan untuk aplikasi seperti otomasi industri, game, atau perawatan kesehatan. Komputasi tepi edge computing. 5G memfasilitasi komputasi edge dengan mendekatkan sumber daya komputasi ke pengguna akhir atau perangkat. Hal ini mengurangi latensi dan memungkinkan pemrosesan lebih cepat untuk aplikasi seperti augmented reality, virtual reality, dan cloud gaming. Peningkatan keamanan. 5G menggabungkan fitur keamanan yang ditingkatkan, termasuk metode enkripsi dan autentikasi yang lebih baik untuk melindungi dari ancaman dunia maya. Stay back! Calm down, detective. The only thing dangerous in this room is you. EMBB, Enhanced Mobile Broadband, broadband seluler yang ditingkatkan. Salah satu kegunaan utama 5G adalah untuk meningkatkan layanan broadband seluler, menyediakan akses internet yang lebih cepat dan andal untuk ponsel pintar, tablet, dan perangkat lainnya, IoT, dan aplikasi industri. 5G diharapkan dapat mendorong pertumbuhan Internet of Things (IoT) dengan menggabungkan sejumlah besar perangkat dan sensor. Hal ini sangat penting untuk penerapan di kota pintar, pabrik pintar, dan pertanian cerdas. Apa sebenarnya Internet of Things? Kita akan bahas sebentar lagi setelah ini. Tetap tonton video ini sampai selesai. Dalam dunia nyata, robot-robot ini dilengkapi dengan berbagai macam sensor, termasuk penginderaan, pendengaran, hardware, dan software pengendali, termasuk kemampuan bereaksi terhadap suatu aksi yang diterima, termasuk perintah lewat suara dan bereaksi terhadap alat pengindera sesuai dengan sistem terprogram, termasuk di dalamnya koneksi dengan teknologi Wi-Fi untuk menerima update dan perintah dari pengendali pusat. Dan robot-robot ini bisa disebut sebagai Internet of Things (IoT). Detective, what are you doing? Detective, put your gun down. Why do you give them faces? Are you crazy? Apa itu IoT? Internet of Things (IoT) mengacu pada jaringan objek fisik atau benda yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lain yang menghubungkan dan bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet. IoT mempunyai potensi untuk mentransformasi berbagai industri dan aspek kehidupan sehari-hari dengan memungkinkan pemantauan jarak jauh,
pengendalian, dan otomatisasi perangkat dan proses. Berikut adalah detail utama IoT. Perangkat dan benda. IoT mencakup berbagai perangkat dan objek fisik, termasuk namun tidak terbatas pada sensor. Sensor ini mengumpulkan data dari lingkungan seperti suhu, kelembapan, cahaya, gerakan, dan tekanan. Aktuator. Aktuator ini dapat mengontrol dan memanipulasi objek fisik dari jarak jauh, seperti menyalakan, mematikan lampu, mengatur termostat, dan membuka atau menutup katup. Peralatan cerdas. Peralatan sehari-hari seperti lemari es, mesin cuci, dan termostat dapat dibuat pintar dengan menambahkan konektivitas dan sensor. Kendaraan. Teknologi IoT digunakan pada mobil dan sistem transportasi yang terhubung untuk meningkatkan keselamatan, navigasi, dan pemeliharaan. Peralatan industri. Proses manufaktur dan industri menjadi lebih efisien dan prediktif melalui mesin dan peralatan yang mendukung IoT. No, Vicky, leave. Konektivitas. Perangkat IoT terhubung ke internet atau jaringan private menggunakan berbagai teknologi komunikasi termasuk Wi-Fi, jaringan seluler, 3G, 4G, dan 5G, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN, dan banyak lagi. Pilihan konektivitas bergantung pada faktor-faktor seperti jangkauan, konsumsi daya, dan kebutuhan data. Pengumpulan dan analisis data. Perangkat IoT terus mengumpulkan data dari sensornya dan mengirimkannya ke platform berbasis cloud atau sistem komputasi edge. Analisis big data dan pembelajaran mesin seringkali digunakan untuk memproses dan menganalisis sejumlah besar data yang dihasilkan oleh perangkat IoT. Analisis ini dapat menghasilkan wawasan berharga, mendeteksi anomali, dan memungkinkan pemeliharaan prediktif. Aplikasi dan kasus penggunaan. Smart home atau rumah pintar. IoT digunakan untuk otomatisasi rumah, keamanan, manajemen energi, dan hiburan. Contohnya termasuk termostat pintar, asisten yang diaktifkan dengan suara, dan kunci pintar. Layanan kesehatan. Perangkat IoT digunakan untuk pemantauan pasien jarak jauh, pelacak kebugaran yang dapat dikenakan, dan pengingat kebutuhan pengobatan. Smart City atau kota cerdas. IoT digunakan untuk pengelolaan lalu lintas, pengelolaan limbah, dan pemantauan lingkungan dan penerapan jalan cerdas. Pertanian. IoT membantu pertanian presisi dengan memantau kondisi tanah, kesehatan tanaman, dan cuaca. Industrial IoT, IIoT, di bidang manufaktur dan industri, IoT memungkinkan pemeliharaan prediktif, pemantauan mesin secara real-time, dan optimalisasi proses. Logistik dan rantai pasokan. IoT digunakan untuk melacak pengiriman, manajemen inventaris, dan optimalisasi rute. Energi.
jaringan pintar menggunakan IoT untuk mengoptimalkan distribusi energi, dan sensor IoT digunakan dalam instalasi energi terbarukan. Evolusi 5G. Apa perbedaan utama 1G, 2G, 3G, dan 4G dalam hal kecepatan dan infrastruktur untuk membangun teknologinya dibandingkan dengan teknologi 5G terbaru? Evolusi teknologi komunikasi wireless dari 1G ke 5G telah membawa peningkatan signifikan dalam hal kecepatan, infrastruktur, dan kemampuan. Berikut perbandingan 1G, 2G, 3G, dan 4G dengan 5G. 1G generasi pertama. Kecepatan. 1G adalah teknologi nirkabel generasi pertama dan hanya menyediakan komunikasi suara analog. Ia tidak menawarkan layanan data seperti internet, seluler, atau pesan teks, sehingga kecepatan data praktis tidak ada menurut standar saat ini. Infrastruktur. Jaringan 1G menggunakan sinyal analog dan memerlukan menara seluler analog yang besar. Cakupannya terbatas dan kapasitasnya rendah. (2G) generasi kedua. Kecepatan. 2G memperkenalkan komunikasi suara digital dan menambahkan layanan data dasar seperti SMS, layanan pesan singkat. Kecepatan data sangat terbatas, biasanya sekitar 9,6 kilobit per sekon. Infrastruktur. Jaringan 2G menggunakan sinyal digital, memungkinkan kualitas suara yang lebih baik dan pengenalan pesan teks. Infrastruktur mencakup menara seluler digital, namun kemampuan data masih terbatas. 3G generasi ketiga. Kecepatan. 3G menandai peningkatan signifikan dalam kecepatan data, menawarkan hingga 2 megabit per sekon. Untuk internet seluler, hal ini memungkinkan penjelajahan web dasar, email, dan streaming video meskipun relatif lambat dibandingkan dengan standar modern. Infrastruktur. Jaringan 3G memerlukan peningkatan besar dalam infrastruktur, termasuk stasiun pangkalan baru dan arsitektur jaringan untuk mendukung kecepatan data yang lebih tinggi. (4G) generasi keempat. Kecepatan. 4G merupakan lompatan besar dalam hal kecepatan data, menawarkan kecepatan pengunduhan puncak hingga 100 megabit per second atau bahkan lebih tinggi. Hal ini memungkinkan streaming video berkualitas tinggi, game online, dan akses internet lebih cepat di perangkat seluler. Infrastruktur. Jaringan 4G dibangun dengan arsitektur All IP Internet Protocol, memungkinkan transmisi data lebih efisien. Untuk itu diperlukan penempatan stasiun pangkalan tambahan dan penggunaan beberapa pita frekuensi. (5G) generasi kelima. Kecepatan. 5G menunjukkan peningkatan besar dalam kecepatan data dengan kecepatan pengunduhan puncak mencapai hingga 20 gigabit per second.
Hal ini memungkinkan akses internet ultra cepat, aplikasi latensi rendah, dan dukungan untuk penerapan IoT secara besar-besaran. Infrastruktur. Jaringan 5G menggunakan teknologi canggih seperti MIMO Massive, beamforming, dan network slicing untuk menghadirkan kecepatan data tinggi dan latensi rendah. Hal ini memerlukan penerapan jaringan sel kecil yang padat dan peningkatan signifikan pada infrastruktur yang ada. Singkatnya, setiap generasi teknologi nirkabel telah mengalami peningkatan dalam kecepatan dan kemampuan. Meskipun 1G dan 2G terutama berfokus pada komunikasi suara, 3G memperkenalkan layanan data dasar, dan 4G secara signifikan meningkatkan kecepatan data. 5G generasi terbaru menawarkan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan latensi yang rendah, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi termasuk IoT dan streaming multimedia definisi tinggi. Hal ini juga memerlukan infrastruktur yang lebih maju dan padat untuk mencapai potensi penuhnya. Starlink Internet. Bagaimana teknologi 5G ini jika dibandingkan dengan layanan internet Starlink dan SpaceX? Starlink, layanan internet satelit yang disediakan oleh SpaceX, merupakan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan internet, terutama di wilayah di mana infrastruktur internet terestrial tradisional kurang atau mahal untuk diterapkan. Jika dibandingkan dengan teknologi 5G, Starlink menawarkan beberapa keunggulan unik dan juga menghadapi tantangan tertentu. Keuntungan Starlink: cakupan global. Starlink berpotensi menyediakan akses internet ke daerah-daerah terpencil dan kurang terlayani di seluruh dunia, termasuk daerah pedesaan dan terpencil di mana infrastruktur 5G mungkin sulit untuk diterapkan. Latensi rendah. Konstelasi satelit Starlink dirancang untuk menawarkan latensi yang relatif rendah dibandingkan satelit geostasioner tradisional, sehingga cocok untuk aplikasi yang memerlukan respon waktu nyata seperti game online dan konferensi video. Skalabilitas. Konstelasi satelit Starlink terus berkembang dengan ribuan bahkan puluhan ribu satelit direncanakan yang berpotensi mendukung sejumlah besar pengguna dan perangkat secara bersamaan. Ketahanan. Starlink dapat menyediakan akses internet di wilayah yang terkena bencana atau wilayah dengan infrastruktur terestrial yang tidak dapat diandalkan, menawarkan opsi konektivitas cadangan atau alternatif. Perbandingan dengan 5G. Cakupan. 5G terutama berfokus pada wilayah perkotaan dan pinggiran kota, dan cakupannya di wilayah terpencil atau pedesaan mungkin terbatas. Starlink sebaliknya dapat menyediakan akses internet di wilayah terpencil dan kurang terlayani di seluruh dunia. Kecepatan. Meskipun Starlink dapat menyediakan akses internet berkecepatan tinggi, 5G berpotensi menawarkan kecepatan data yang sangat tinggi, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduknya. Latensi. Jaringan 5G umumnya menawarkan latensi lebih rendah dibandingkan Starlink, menjadikan 5G
lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan respon real time. Infrastruktur 5G mengandalkan menara seluler terestrial dan sel kecil, sedangkan Starlink mengandalkan konstelasi satelit di luar angkasa. Menggelar dan memelihara infrastruktur berbasis darat biasanya lebih mudah dan hemat biaya di wilayah perkotaan. Singkatnya, Starlink dan 5G adalah solusi berbeda untuk memenuhi kebutuhan internet, dan kesesuaiannya bergantung pada faktor-faktor seperti lokasi, persyaratan latency, dan infrastruktur yang tersedia. Starlink unggul dalam menyediakan akses internet ke daerah terpencil dan kurang terlayani. Sementara 5G dirancang untuk konektivitas berkecepatan tinggi dan latensi rendah di lingkungan perkotaan dan pinggiran kota. Pilihan di antara keduanya mungkin bergantung pada kasus penggunaan tertentu dan pertimbangan geografis. Produk 5G, beberapa produsen smartphone besar telah merilis produk berbasis 5G mereka. Berikut adalah beberapa vendor smartphone ternama yang telah merilis produk berkemampuan 5G. Apple memperkenalkan model iPhone pertama yang berkompatibel dengan 5G pada tahun 2020, mulai dari iPhone 12 series, dan model tahun 2023 terbaru adalah jajaran iPhone 15 series. Google merilis beberapa model smartphone yang mendukung 5G, termasuk diantaranya adalah Pixel 5, Pixel 7a, dan Pixel 8a series. Xiaomi merilis beberapa smartphone 5G di bawah seri Mi dan Redmi, termasuk Mi 10 series, dan berbagai model Redmi terbaru diantaranya adalah Xiaomi Redmi 12T dan Xiaomi Redmi Note 12. Samsung memiliki jajaran smartphone 5G di jajaran Galaxy, seperti Galaxy S23, Galaxy S21, Galaxy S20, Galaxy Note 20, dan berbagai model di Galaxy A series. With AI Object Aware Engine that recognizes details like Can you send me that? Hey, where's your sled? it's more fun filming it with like photography. It's more stable than video. Picture that is 200 megapixels and 15. So I can pinch, crop, scale, however I like. Or I can take it down here. That's epic.
Thanks for watching. Please subscribe, like, and share to support this channel.